Orang iri hati itu kalau don tinggal sama-sama saudara, badekat. Buat tetangga, apalagi ke don di asrama atau di kos-kosan. Sebelah tumis sayur, dia kasih panas minyak, taruh bawang, kan bunyi. Itu di sebelah itu tidak mau kalah. Dia bilang anak-anak kasih panas minyak, kasih. Minyak su panas, anak-anak kasih tahu, mama bawang tidak ada. Sudah terakhir mam tuh, sudah lu percik-percik aja tidak apa-apa, yang penting dia bunyi begini. Nah kalau hidup dalam kecemburuan model begini, mau selamat, mau jadi berkat. Setiga. Satu, kasih itu. Dua, kasih itu. Tiga, kasih itu. Empat, kasih itu. Apa? Kasih itu apa? Oke, kasih itu jangan tambah deh sombong, itu lain-lain. Mau cepat-cepat. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Saudara-saudara, kita berdoa untuk kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Sebab siapakah kami ini Tuhan? Kami orang-orang berdosa dan terbatas dalam segala sesuatu. Sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman-Mu, kecuali kalau Tuhan menolong kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon hari ini kami dimampukan, bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan berkati setiap hati yang sungguh disiapkan untuk firman ini. Kami mohon Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Kadang-kadang penggoda itu ada di dalam kami, juga ada di sekitar kami. Supaya di dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Dalam sukacita kita di malam yang luar biasa ini, tema kita adalah keluarga yang diberkati untuk menjadi berkat. Saya pilih satu bagian yang saya kira sangat biasa kita baca. Pertama Korintus pasal 13, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Belum buka juga amin, itu tipu itu. Pertama Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman
memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit. Shalom. Keluarga yang diberkati supaya jadi berkat, itu pasti keluarga bahagia toh. Amin kok. Saya mau tanya, saudara bahagia? Yakin saudara bahagia? Saya tanya, saudara ada masalah? Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Sekarang saudara kasih tahu saya, bagaimana saudara ada masalah tapi saudara bahagia? Saudara ada masalah tapi sekaligus bahagia. Caranya? Nah ini juga bahaya. Kadang-kadang kita rasa bahagia tapi kita tidak tanggung itu masalah. Kadang-kadang ada yang melupakan masalah, ada yang tidak bertanggung jawab terhadap masalah. Bahkan masalah di rumah juga dia tidak lepas tangan. Di Atambuas sini ada? Ada. Itu yang faham apa dong itu yang ada masalah tidak bertanggung jawab tapi bilang bahagia. Baik saudara-saudara, kalau kita belajar, saya omong ulang barang yang saudara tahu. Kalau kita belajar dari Mazmur 128, dia kasih tahu bahagia itu bukan karena saudara terlalu kaya. Apakah kan terlalu kaya saudara bahagia? Buktinya ada banyak orang kaya juga tidak bahagia. Apa karena saudara terlalu cantik lantas saudara bahagia? Oh saudara tahu itu juga. Oh, berarti bukan karena kaya, bukan karena cantik bahagia. Alkitab kasih tahu bahagia ini kalau 4 hal ini ada. 1, kalau takut Tuhan. Kalau takut Tuhan bahagia. Amin kok. Suami-suami yang takut Tuhan tidak akan tipu dia pu istri. Amin kok. Di sini ada suami yang biasa tipu istri. Ada. Dia ada duduk di sini. Nah dia pakai baju warna. Masa kok tiap hari kena tipu bahagia? Suami yang takut Tuhan itu tidak akan pernah menampar istrinya. Amin. Ibu-ibu kalau kena tampar tiap hari bahagia. Bangun ini hari terus jam 10 kok belum terus dia bilang, papa ini hari beta belum kena ini. Bahagia. Bahagia kalau begitu. Istri-istri yang takut Tuhan itu tidak akan pernah maki suaminya sekalipun dia sangat marah. Amin. Di sini ada ibu-ibu tukang pemaki. Itu ibu ada di sini. Siapa punya istri? Coba angkat tangan itu. Masa tiap hari karena maki bahagia? Saudara tidak bahagia. Tidak bahagia mau jadi berkat? Tidak mungkin. Mungkin itu. Anak-anak yang takut Tuhan itu dia rajin, hormat dan tunduk kepada orang tua. Amin. Anak-anak di sini takut orang tua semua. Tunduk juga. Di sini ada anak-anak yang usia belasan tahun yang tak salah sedikit dengan orang tua dia banting pintu, ada. Itu anak dong ada di sini. Saya kasih tahu kamu, anak-anak, kamu yang salah sedikit itu banting pintu karena kamu belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu sudah tahu harga pintu, apalagi pintu jati, kamu akan tutup dengan teratur. Oke. Kedua, saudara, rumah yang berbahagia adalah kalau makan dari jeripaya tangan sendiri. Amin kok. Orang yang makan dari jeripaya tangan sendiri itu bahagia. Kebalikannya adalah jadi yang hanya harap warisan itu tidak mungkin bahagia. Sebab yang harap warisan itu tiap hari dia punya pertanyaan hanya satu, kapan bab tua mati? Nah kalau tiap hari hanya tanya kapan bab tua mati, tanya kapan bab tua mati, lama-lama bab tua belum mati dia mati duluan. Anak-anak yang hanya harap warisan itu saudara, pas dia pun papa mama sakit kok batok sedikit, dia langsung sampai tes sertifikat. Tidak mungkin bahagia. Tidak mungkin. Saya kasih tahu saudara, itu serius. Makan dari jeripaya tangan sendiri itu bahagia. Amin kok. Saudara tinggal di rumah fasilitas lengkap sekali, tapi kalau itu masih orang tua punya belum bahagia. Tinggal di rumah sendiri, hanya satu air ukuran 3x3, kita masuk langsung keringat di dalam. Tapi kalau itu rumah sendiri, kita tulis rumahku, istanaku, bahagia. Anak-anak, di sini tidak ada anak-anak. Ini tante-tante semua. Anak-anak, kamu pegang HP terbaru, iPhone sekalipun yang terbaru, kalau masih orang tua beli, belum bahagia. Kamu pegang Nokia 3315 yang dia pembunyi bilang tididit tidit tididit
tidit. Tapi kalau itu beli pakai hasil jeripaya tangan sendiri, itu orang telepon, kita buka speaker, volume kasih habis dan tidak angkat. Orang yang kakak, ada telepon tuh, tinggal biar kamu tahu saya ada HP beli. 3, rumah yang bahagia itu kalau istrinya seperti pohon anggur yang subur di rumah. Pohon anggur itu lambang sukacita. Minuman anggur itu minuman para raja. Di pesta-pesta dong bersukacita karena itu. Kalau istri menjadi sukacita bagi suami, bahagia kok tidak? Ibu-ibu, kalau suami berangkat terus ingat ibu-ibu dong senang. Saya lihat ibu kayak kurang yakin. Yakin kalau suami berangkat ingat ibu-ibu dong senang. Suami-suami, kalau istri seperti pohon anggur yang subur, suami berangkat tidur mau berangkat ke Surabaya, ke Jakarta, ke Singapura, Malaysia, Bali, biar tidur di hotel bintang 5, spray dari Sutra, sarung bantal dari Sutra, selimut dari Sutra, berbau harum sekali, tapi dia tidak lupa sarung bantal di rumah. Padahal mungkin bau ludah itu, tapi dia kan kebahagiaannya ada di rumah. Amin kok. Istrinya seperti pohon anggur yang subur. Dia pun badan mau subur kok tidak, itu soal nomor 2. Tapi kebahagiaannya ada di situ. Keempat, yang berbahagia itu adalah kalau anak-anaknya seperti tunas-tunas pohon zaitun. Pohon zaitun itu menghasilkan minyak zaitun. Dan salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun ialah menyembuhkan luka. Kalau anak-anak dapat menyembuhkan luka dari orang tuanya, bahagia. 1, menyembuhkan luka itu berarti kalau harapan-harapan dan cita-cita orang tua bisa dipenuhi oleh anak-anaknya, bahagia. Kedua, ini lebih harafiah. Kalau orang tua sudah lanjut usia, sudah sakit di kursi roda, di tempat tidur, dan masih ada anak yang bisa urus orang tuanya, bahagia. Sekarang saya tanya saudara, ini 4 hal sudah ada di kitab Puruma. Nah, bagaimana nanti saudara tidak bahagia tapi bagi berkat? Ini juga jadi masalah ini. Mari kita mulai satu-satu. Saya baca teks ini dengan serius untuk kita melihat bahwa efek dari takut Tuhan dan seterusnya itu harus ada dalam hidup kita, baru kita paham betul apa itu menjadi berkat. Karena kerinduan kita menurut tema ini jadi berkat. Berkat apa dulu saudara? Karena berkat itu ada 2. Satu berkat jasmani, satu berkat itu saya sebut sebagai kesuksesan. Kesuksesan itu ada kesuksesan jasmani, kesuksesan rohani. Kesuksesan jasmani itu bisa dilihat, bisa sentuh, bisa diraba. Dulu miskin, sekarang kaya. Dulu tidak ada rumah, sekarang rumah tingkat besar. Dulu jalan kaki, sekarang naik oto, Grab, dianggap sukses. Tapi itu bisa direkayasa, terbatas. Tapi ada kesuksesan kedua, yaitu kesuksesan spiritual. Kesuksesan spiritual ini saudara begitu penting. Kenapa? Karena di sini ada kejujuran. Dalam spiritualitas yang baik itu ada kejujuran. Di sini ada pengakuan dosa. Saudara tidak akan mengaku dosa di hadapan umum, paling yang standar. Yang spesifik saudara tidak nyatakan. Di sini. Dan saudara tahu yang ketiga, ini benteng paling terakhir, di mana orang berjumpa dengan godaan demi godaan. Mari kita jujur sekarang. Waktu, tenaga, uang, kesempatan lebih banyak kita pakai untuk kesuksesan yang tampak atau yang tidak tampak? Yang spiritual atau yang tampak? Yang tampak. Padahal semua yang tampak itu berakhir. Lalu ketika saudara sukses secara nyata yang bisa disentuh, lantas saudara mau berbagi berkat dengan itu tanpa kesuksesan spiritual. Orang berdosa pun bisa melakukan itu. Bisa. Yang tampak itu semua terbatas. Saya bicara ulang. Terbatas sekali semua yang tampak. Beredar di grup WA tuh bilang begini. Sudah umur 50 itu cantik atau tidak cantik sudah tidak penting. Karena sudah tidak bisa lagi disembunyikan di balik lipstik dan bedak. Iya toh. Ibu-ibu dong jangan percaya kalau ada yang datang bilang, "Mama, umur berapa?" Terus mama kasih tahu, "Saya umur 50." Dia sengaja kaget bilang, "Hah? 50? Macam ke 35." Jangan percaya. Jangan percaya.
Masa kok 35 sama dengan 50? Nah yang 15 di mana? Waktu kita umur 30 itu yang kita punya pipi dong ini ke kinclong. 50 tuh melele, Bapak, melele. Tidak bisa. Itu kita pun ini dong ini tidak kuat lagi, ke orang Kupang bilang kakalu gitu. Kalau kita jalan dengan kita pun teman, kita pun anak nona, terus ada yang tanya, "Mama, ini siapa?" "Ini sebuah anak perempuan yang pertama." Dia sengaja kaget bilang, "Anak perempuan macam ke kakak adik." Jangan percaya, jangan percaya. Masa mama ke kakak adik dan dia pu anak? Mama kalau ke kakak adik dan dia pu anak hanya dua kemungkinan. Pertama, dia punya anak punya muka itu terlalu tua, makanya dan dia pu mama itu dekat sekali tuh. Atau yang kedua, kemungkinan besar dia punya mama menikah terlalu muda. Mungkin 8 tahun sudah nikah. Jadi akhirnya seperti jaraknya dekat sekali. Umur 50 tahun itu terbatas. Saudara mau perawatan jasmani seperti apapun. Di umur 60 tahun ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Kau su pensiun? Waktu kita aktif itu yang orang datang, siap laksanakan, hormat, laporan selesai, laporan dilanjutkan. Nah itu aktif, Bapak. Su pensiun kok kita mau terima pensiun di kantor pos. Itu anak yang baru honor 3 bulan itu dia lihat kita terjauh sebegini. Baru dia bilang, "Tua, aman kok tua?" Itu rasa-rasa kayak mau cek ke dia itu kan. Di usia 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Kau pakai tongkat mau naik di lantai 2 dan bagi tidak jadi, Bapak, tidak jadi. Selesai. Di usia 80 tahun, kalau Tuhan izinkan saudara umur panjang, kaya atau miskin pun sama saja. Kau tidak mungkin lagi beli CI 2 kilo makan sendiri. Kolesterol, asam urat, ring di jantung, gigi su tidak ada. Orang lain punya, kita tidak punya. Mall sabun. Mau bagaimana? Mau bagaimana? Kumpul cucu lari-lari, kita senang sekali toh. Terus cucu yang paling tua bilang, "Opa, mau makan apa? Kakak bagi. Opa hanya bilang, "Jangan." Opa bubur paling-paling. Jadi saudara lihat menjadi berkat tanpa kesuksesan spiritual itu kesia-siaan. Lalu kita mau jadi berkat yang macam apa? Saudara, mari kita lihat pembacaan tadi. Surat Korintus ini menarik, kenapa? Karena Paulus dengar kabar jemaat hampir pecah. Jemaat hampir pecah karena 2 alasan. Pertama, ini jemaat dong bilang begini, orang pelayan yang bagus itu harus seperti Paulus. Paulus itu 1 kali berkhotbah 2.000-3.000 orang bertobat, itu dulu baru pelayan. Separuh tidak. Pelayan yang bagus harus seperti Apolos, karena Apolos itu seorang pengkhotbah yang luar biasa. Khotbah 5-6 jam orang tidak bosan, itu dulu baru pelayan. Paulus dan Apolos dua-dua tidak tahu apa-apa. Jemaat sementara memetakan diri seolah-olah pendukung Paulus, separuh seolah-olah pendukung Apolos. Paulus bilang, "Kamu seperti anak-anak saja yang hanya begitu." Di Polikarpus ini ada yang biasa pilih-pilih pendeta. Kok ada kok? Ada. Dia majelis kok jemaat atau majelis jemaat. Paulus bilang itu seperti anak-anak itu. Yang kedua, jemaat sementara sibuk untuk bertengkar karunia mana yang paling besar. Dong bertengkar sekali, karunia mana yang terbesar? Karunia Paulus bedakan dalam 2. Satu karunia motivasi. Karunia motivasi itu seperti menyanyi, berkhotbah, mendampingi, mengajar, itu karunia motivasi. Yang kedua karunia manifestasi, bicara dalam bahasa roh, sembuhkan orang sakit, menerjemahkan bahasa roh. Jemaat sibuk bertengkar soal mana yang paling hebat di situ. Paulus bilang, kalau kamu tiap hari sibuk membanding-bandingkan karunia mana yang paling besar, kapan jadi berkat? Kapan? Lalu Paulus bilang, kamu seperti anak yang baru lahir ini, hidup hanya banding-banding. Paulus bilang, "Hei, kamu dengar,
aku akan memberitahukan kepada kamu karunia yang paling utama. Dan dia sampaikan sekarang dalam pembacaan tadi. Karunia paling utama itu apa? Apa? Kuat sedikit. Lebih kuat. 3 ayat yang pertama menjelaskan dengan sangat baik. Hei, kamu punya karunia, kamu tahu semua bahasa. Bahasa manusia sekalipun bahasa malaikat kamu tahu semua. Tapi kalau kasih tidak ada pada kamu, kamu hanya seperti gong yang berbunyi. Tidak ada arti. Jangan bicara berkat di situ. Tidak ada arti. Kalau kasih tidak ada. Kenapa lihat saya? Ayat yang kedua dia kasih tahu. Sekalipun kamu bisa bernubuat, kamu punya pengetahuan yang luar biasa, kamu punya iman yang sempurna, dapat memindahkan gunung ke laut, sujago itu. Tapi kalau kasih tidak ada, kamu tidak ada gunanya. Kamu tidak ada gunanya. Nah, kalau sudah tidak ada guna, dia pun berkat di mana? Ada berkat. Ketiga, dia sampaikan tambah. Sekalipun engkau membagi-bagikan semua yang ada padamu. Semua yang ada padamu. Dulu itu kalau orang bisa bagi 20% dalam hidupnya, dari dia berkat 20% saja, dia sudah masuk dalam kategori teramat baik. 20%. Apalagi seluruh dia bagi. Dia koma di situ dia tambahkan. Bahkan memberi diri untuk dibakar hidup-hidup. Tapi kalau kasih tidak ada, kamu tidak ada faedahnya sama sekali. Tidak ada. Nah, ini kalau kita begini macam baru tidak ada faedah ini, kita mau jadi apa? Kita rasa kita lagi menjadi berkat, padahal Alkitab bilang tidak ada faedah. Mari kita renungkan dan kita ukur sekarang. Ikut saya. Ini pengertian saudara sudah tahu, tapi saya mau kasih tahu ulang. Kasih ialah. Omong. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang-ulang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Oke, rujukannya jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan Allah mengasihi dunia. Amin. Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak kan? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Tidak terpatahkan. Sekarang kita mulai. 1. Ini ukuran ini. Supaya kita ukur-ukur ini sudah jadi berkat kobolong. Kalau tidak nanti kita jatuh pada dosa jemaat yang membanding-bandingkan saja tadi. 1 dia bilang begini. Kasih itu sabar. Kasih itu. Saya mau tanya, kita di sini orang sabar semua? Ini sabar-sabar semua. Suami di sini sabar-sabar. Istri di sini sabar-sabar. Apa? Kan ini ukurannya. Kasih itu sabar. Sabar yang dicatatkan dalam Alkitab mengandung 2 pengertian. Pertama, sabar terhadap sebuah keadaan. Sabar terhadap apa? Itu catatan menarik. Anak-anak, kalau ada nasihat, anak-anak hormatilah ayahmu dan ibumu. Pada saat orang tua telah memberikan seluruh fasilitas, baru nasihat ini datang bilang, anak-anak hormati orang tua. Gampang. Tapi konteks waktu itu tidak begitu. Anak perempuan dijual jadi pelacur, yang laki-laki jadi buruh, jadi budak. Hasilnya dia pun bapak yang pakai. Dalam kondisi yang seperti itu nasihatin datang, anak-anak hormatilah ayahmu dan ibumu. Bisa sabar. Kalau saudara tidak punya kesuksesan spiritual yang bagus, tidak bisa. Karena itu butuh ini. Sabar. Sabar terhadap sebuah keadaan. Tapi yang kedua, sabar terhadap orang lain. Sabar terhadap Oke, kan ini kita bicara tentang keluarga yang diberkati. Saya mau tanya, istri-istri dong sabar terhadap suami.
Hei, kau bilang keluarga diberkati. Istri-istri sabar suami, kok sabar. Suami-suami sabar terhadap istri. Luar biasa saudara. Ini sebuah proses terus menerus saudara. Karena menikah itu pelajaran yang tidak pernah ada akhirnya. Jadi kalau seorang istri atau seorang suami pernah bilang, istrinya bilang, saya baru tahu lu, itu sudah selesai, itu sudah selesai, itu sudah selesai. Kita ternyata hanya sekedar tinggal bersama, kita sudah tidak lagi menikah. Hanya kan mau cerai kan tidak bisa, kok ini orang gereja mau cerai ke mana, sudah terpaksa kita beli pakaian seragam, kok pi pesta na jalan sama-sama, datang sengaja terlambat angkat-angkat tangan begini supaya orang, pencitraan itu namanya. Sabar. Dalam sabar itu ada proses. Untuk dapat berkat-berkat itu kan butuh proses toh. Amin. Dalam proses spiritualitas yang bagus itu tidak pakai tipu di situ, tidak pakai. Tidak pakai. Jangan sampai dia ame pertalite yang harga itu hari jual pakai harga sekarang baru dia bilang saya sangat diberkati. Tipu. Jadi harus jujur terhadap sebuah keadaan dalam kesabaran itu. Banyak orang tidak mau sabar. Saya waktu di anugerah saya kasih tahu, saudara-saudara, dulu itu di dunia ada satu binatang yang dia pun nama ayam. Apa? Itu ayam itu hanya dibedakan dalam ayam jantan dan ayam. Hanya ayam jantan, ayam betina. Tiba-tiba muncul ayam potong. Tiba-tiba muncul ayam. Akhirnya itu ayam yang tadinya hanya ayam, sekarang dia jadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam. Akhirnya bikin kita yang pusing. Apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Kita juga pusing sekali. Apa bedanya? Apa bedanya? Saya mau tanya saudara. Ada yang ada ayam kampung di rumah? Betul-betul ada? Memang ada? Bagi dong. Ayam kampung itu kita pelihara 6 bulan masih kecil. Tapi dia pun daging enak kok tidak? Kalau dijual mahal kok tidak? Kalau dia betina bertelur kok tidak? Ya karena dia tahu proses, bersabar, bertahan. Tapi coba lihat ayam, tahu juga. Itu ayam potong itu kita baru pelihara 1 bulan saja, mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat langsung juga dia kecil begini. Tapi itu ayam, ibu-ibu pulang dari pasar ikat salah di motor, dia kaki patah. Anak-anak dong pakai kanal pot racing gas di samping kandang, besok itu ayam mati. Ayam tidak tahu kesabaran itu. Ayam tidak tahu proses itu. Nah, bagaimana bisa bertahan? Makanya menikah itu butuh bersabar. Amin. Yang muda-muda, anak muda, jangan buru-buru menikah. Masih muda bikin ke tante-tante. Pacaran pakai panggil bilang papi, sumiim. Nikmati bosan masa muda. Saya kasih tahu anak muda, yang dia pun nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia pun madu habis. Itu tinggal dia pun lebar saja. Kalau kamu tidak belajar bersabar, bapak mama, anak-anak semua, istri suami yang tidak bersabar itu yang sedikit-sedikit marah, angkat piring lempar. Di Atambua sini ada. Dia Pak Ko Ibu. Pak Ko Ibu. Dong ada di sini. Tunjuk dia yang mana? Aduh, piring dia lempar, kursi dia lempar, motor dia banting, padahal belum lunas. Jadi butuh sabar. Satu, kasih itu apa? Itu ukuran supaya kita tahu mau jadi berkat yang betul. Jangan sampai kumpul ame super midi 2 dos pi bagi di kampung sana baru foto baru tulis indahnya berbagi. Mau kasih taku siapa? 1, kasih itu. Kedua, kasih itu. Kasih itu apa? Saya mau kasih tahu saudara, banyak orang baik tapi tidak murah hati.
Ada banyak orang baik-baik, dia tidak masalah dengan siapapun. Datang ke gereja rajin, dia tidak pernah ribut dengan tetangga, ipar-ipar baik, kakak adik baik. Tapi itu orang pusekikir tidak ada dua. Di Atambua ada, di Polikarpus ada, dia majelis jemaat. Saudara coba kasih tahu saya, orang sekikir mana yang bisa jadi berkat? Coba kasih tahu saya. Yang sekikir macam mana yang bisa jadi berkat? Kecuali kalau ada kasih buat dia murah hati. Kita nih kadang-kadang berbuat kasih itu yang paling baik murah hati itu kalau pas Natal. Natal ini nanti panggil amin, nenek tua satu lewat mau pi pasar, nenek. Mari. Nenek pi mana? Pasar buat apa? Jual ini pepai. Sudah nenek sini, nenek sini. Nenek minum apa? Nenek bilang apa sah. Jadi sudah nenek ngomong teh, kopi, bir atau wine. Nenek ngomong saya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Terus nenek bilang sudah saya wine saja, saya wine. Kasih keluar wine, nenek minum habis 2 botol. Terus kita keluar, kita bilang nenek ini bayar nenek punya pepaya. Ini hari baik jadi ada beras sedikit, gula, susu, minyak goreng. Nenek tinggal di mana? Nenek tinggal di mana? Dia kasih tahu di mana dia. Di Tenuk. Terus kita tanya, nenek nanti pulang deng? Saya jalan kaki. Jangan jalan kaki. Kalau di Kupang dia bilang Grab. Nenek pulang pakai Grab. 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Bapak yang lihat terus bapak bilang mama, iya mama. Oh kenapa? Lupa nenek sudah datang lagi. Memang itu nenek itu suka cari masalah ke kita. Kalau tidak sabar kita bisa cek itu nenek. Makanya dia mulai kasih itu. Dalam kesabaran itu kita bermurah. Dalam konteks rumah tangga, kadang-kadang kita suami istri tapi kita pilih-pilih. Kalau yang datang itu suami punya keluarga dari kampung sampai Salam. Mas, duduk teh, Sudah 2 jam begitu baru dia keluar ambil marungga, baru dia rebus, dia bilang sudah teh ini makanan sehat. Itu kalau suami punya. Tapi kalau dia punya keluarga yang datang, baru Salam di muka pintu, itu ayam langsung menderita di belakang. Nah, di Atambua ini ada begitu kok tidak? Itu di keluarga yang mana dong? Itu yang faham apa dong? Itu yang pilih-pilih sekali. Kalau kumpul keluarga dia pun keluarga itu dia pun semangat itu. Tapi kalau di kita punya itu dia sudah papi sapi. Kasta bilang mama kenapa kok? Di Atambua sini ada kok. Itu ibu-ibu dong ada di sini. Nah dia pakai baju warna apa? Biru. Ini mulai batudu. Domba cari yang biru di mana? Kasih murah hati bapak. Sedua lagi 13. Bisa sabar? Tapi saya juga hati-hati. Kan saya punya istri selalu bilang, papa pikir papa khotbah bagus. Saya bilang, mama orang undang saya satu Indonesia, ini luar negeri undang. Mama bilang, cocek orang ikut papa khotbah. Jangan sampai 2 bulan cerita bilang rugi. Lu rugi tidak dengar pendeta yang di khotbah. Kok? Iya. Dia bilang apa? Tahu? Pokoknya kita ketawa kita bab tua khotbah. Tapi dia tahu tidak salah. Supaya saya pulang saya kasih tahu ibu pendeta ngomong, halo baik. 1, kasih itu. 2, kasih itu. 3, kasih itu. Tidak. Bapak-bapak dong di sini aman. Kok saudara kita tidak yakin bab tua ini. Mama-mama dong cemburu kok tidak.
Woi, suara sedikit. Apalagi kalau papa pernah buat salah, itu bab tua. Kok biasa papa pulang jam 12. Sekarang jam 12 lewat 1. Kok kenapa bab tua belum pulang? Pas bapak pun sampai, bapak Selom, HP. Itu bapak tua tertekan. Tapi ibu-ibu di sini tidak cemburu kok. Woi, mantap. Memang sekarang ini yang bikin kacau kita ini grup-grup alumni ini. Yang alumni SMP lah, alumni SMA lah, alumni universitas mana, fakultas mana. Sekarang yang TK dong juga ada alumni. Tiap hari mau reuni saja. Makanya setiap kali mama pipor sampai bapak nanti WA. Tidur di situ. Apa yang terlalu? Jadi, hati-hati dengan kecemburuan no. Coba orang mama ada sementara cemburu, baru bapak datang ke sebelah mama. Kita punya beban dan doa untuk orang-orang di sana. Mari kita berbagi. Bagi apa? Saudara mau diberkati dalam kecemburuan? Nah, tidak bisa. Cemburu satu itu cinta. Cemburu yang kedua cemburu soal orang lain. Orang lain bisa bikin begitu, dia tidak bisa tuh. Tiap hari hanya omong orang pun jelek saja. Kok kenapa tidak urus lupu diri pi omong orang? Di Atambua sini ada. Yang jalan pi mana hanya omong orang ada. Yang orang lain yang beli motor dia yang tidak tidur di rumah itu ada. Pi cek dulu, cek apa? Tahu dong kredit kok cash. Orang urusan. Kenapa kita pusing? Saudara tidak usah paksa diri tuh. Kita ini kadang-kadang terlalu sibuk di orang sampai lupa sibuk dengan diri sendiri. Orang lain tuh dapat berkat, tapi kita juga ada berkat. Itu orang ada masalah, kita juga ada masalah. Terlalu batas sibuk deh orang punya. Kenapa? Orang yang beli apa-apa dia bukan dukung atau bilang sudah tidak usah omong ke orang. Dia bilang tidak tahu koperasi mana lah. Kok orang urusan dengan koperasi? Kan pasti dia sudah dengan koperasi dulu toh. Kok hidup hanya dalam cemburu begini nih? Orang cemburu pasti iri hati saudara. Pasti. Orang lain yang dia punya kok kenapa kita yang pusing? Iri hati ialah lebih baik saya rugi. Asal Anda rugi lebih banyak daripada saya untung, tapi Anda untung lebih banyak. Saya pakai contoh salah. Ada 2 orang tukang iri hati dan 2 berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu orang 2 tukang iri hati, Tuhan utus malaikat datang. Malaikat urus dorang. Malaikat datang bilang, karena kamu 2 biasa iri hati, maka Tuhan bilang 1 saja yang minta, yang 1 tidak usah minta. Tapi yang minta itu dia minta apa? Yang tidak minta dapat 2 kali lipat. Contoh, kalau Pak Sony, Pak Gustaf ini minta motor 1, saya yang tidak minta dapat motor 2. Kamu 2 siapa yang berani minta? 2 tidak mau. Sudah, tarik undian, tarik lot. Siapa yang minta? Ternyata saya yang minta. Saya pikiran, kalau saya minta kaya, Pak Sony lebih kaya. Akhirnya saya pikir-pikir, sudah Tuhan, kasih saya pemata buta 1. Kalau saya pemata buta 1, Pak Sony berapa? Buta 1 rugi kok tidak? Rugi kok tidak? Tidak rugi. Cuma saya terus. Buta 1 rugi kok tidak? Tapi lebih senang lihat orang buta. Itu iri hati. Kita tak cek kok kita rugi, maka dia ada baik-baik. Sama kayak kita pulang dari sini jalan kaki, ada orang bawa motor lari dan kita bilang, kita kaget, dia lewat 20 meter dia jatuh. Bruk. Kita bilang apa? Mampus. Picek begini teh kita pun bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah dan susah sekali lihat orang. Di Atambua sini ada. Dia laki-laki kok perempuan. Dia orang asli kok pendatang. Orang iri hati itu kalau don tinggal sama-sama saudara, badekat. Tetangga, apalagi ke don di asrama kok di kos-kosan. Sebelah tumis sayur, dia kasih panas minyak, taruh bawang kan bunyi.
Itu di sebelah juga tidak mau kalah. Dia bilang anak-anak kasih panas minyak, kasih. Minyak su panas, anak-anak kasih tahu, mama bawang tidak ada. Sudah terang sudah lu percik-percik air itu tidak apa-apa, yang penting dia bunyi begini. Nah kalau hidup dalam kecemburuan model begini mau selamat, mau jadi berkat. Setiga. Satu, kasih itu. Dua, kasih itu. Tiga, kasih itu. Empat, kasih itu. Apa? Kasih itu apa? Oke, kasih itu jangan tambah deh sombong, itu lain-lain. Mau cepat-cepat. Kasih itu tidak memegahkan diri. Saya mau kasih saudara teorinya. Ini teks mengarahkan orang untuk sadar kasih yang besar itu membuat orang seperti tidak layak. Dia merasa tidak layak. Bapak-bapak sumbang 20 juta untuk ini barang. Dia bilang, jangan bicara bilangan, kan kita punya keselamatan yang Tuhan kasih harganya terlalu besar. Jangan omong itu. Justru saya kasih saya rasa tidak layak. Aduh. Tapi hati-hati, itu tipis dengan kesombongan juga. Hati-hati supaya jangan sampai kita memberi dalam kesombongan. Tadi bukan sombong, apa lagi? Memegahkan diri. Barang siapa mau mengikut aku, menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Saya tidak omong yang dua pertama. Menyangkal diri, dia bilang, bukan saya, tapi Tuhan. Siapa yang bangun ini gedung Polikarpus ini? Dia bilang, maaf, bukan saya, tapi Tuhan. Padahal dia yang kasih semua. Bukan saya Tuhan. Bayangkan kalau kita tanya, Bapak, siapa yang bangun Polikarpus? Dia bilang, bukan saya, coba cek. Cek. Bosan periksa itu hari kalau bukan ini makan puji semua gitu. Di atas buah sini ada yang begitu. Ada kosan deh. Mana bahaya sudah. Kasih itu tidak memegahkan diri, tapi dia menempatkan diri tidak layak untuk itu, tidak layak. Saya siapa ini? Bagaya kita kira gitu jatuh turun dari langit. Kita bukan siapa-siapa. Seberapa? Berarti lebar apa? 11. Tidak apa-apa. 1 tahun data hotspot sekali di sini. Oke, 4. 1 kasih itu. 2 kasih itu. 3 kasih itu. 4 kasih itu. 5 kasih itu. Tidak sombong. Orang sombong itu saudara-saudara, dia memberi bukan karena Tuhan, dia memberi karena dia pun diri. Kasih barang 250 untuk pembangunan, satu barang dia suruh baca di mimbar kecil. Terima kasih kepada keluarga Manobe yang telah menyumbangkan 250.000 rupiah untuk pembangunan. Juga keluarga Manobe bangun, kau bilang terima kasih. Hai, apa yang terlalu? Tambah gaya. Orang sombong itu sulit hidup dalam persekutuan karena dia cenderung cerita tinggi. Saya punya cerita satu yang saudara saya cerita ulang ya. Ada 3 orang yang dong sombong tukang cerita tinggi tapi sama-sama tukang pancing ikan. Dorang 3 duduk sama-sama terus orang 3 cerita. Yang satu bilang, kawan, kalau kita pancing di sana, itu kita baru buang 1 mata kail, 3-4 ekor ikan datang sekaligus, 3-4. Yang satu bilang, itu kurang kawan, itu kurang. Dia bilang, kurang bagaimana? Kurang. Kalau kita pancing di sana, kita baru buang 1 mata kail, yang 3-4 ekor ikan itu bahwa memang dia punya istri anak. Yang satu bilang, kamu 2 pun kurang, kamu 2 pun kurang, kamu pun kurang. Kurang bagaimana? Kalau kita pancing di sana, itu kita belum buang mata kail, kita belum buang. Itu ikan-ikan suka keluar bilang, om, pancing kami dulu. Saudara bayangkan kalau 3 orang ini, kita kumpul dong di satu tempat. Coba kumpul ame dong di satu tempat. Kasih tengah barang 2 minggu. Kita pulang datang dan sudah bunuh habis. Kesombongan yang ada. Ambil pisang 1 tambah 50. Kalau dari hati yang tidak sombong tidak soal saya bicara tentang kesombongan 1 juta tidak mau kalah, papa tambah.
100. Itu satu bilang tambah 1000. Berarti 101 toh. Dia puisi tambah, jamu kalah bapak tambah. Akhirnya kelihatan memberi toh. Dari kesombongan. Jadi pastikan bahwa kita tidak hidup sebagai orang fasik. Kita mau hidup betul-betul berakar di dalam kasih. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun dan tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Itu yang kita mau nyatakan. Karena Tuhan ajar kita begitu. Supaya jangan ada orang yang begini, Pak Soni, saya terlalu hormat Pak, tapi setelah saya top up sifat asli begini, maaf. Itu bukan kasih, egois. Kalau kamu hanya bisa mengisi orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Supaya kita periksa kita sendiri, jangan sampai kita pikir kita betul. Firman Tuhan itu terlalu baik untuk menolong kita berefleksi. Tidak akan ada orang selesai dengan firman. Tidak akan, kan tiap-tiap hari kita diajar. 5. 1 tadi kasih itu. 5 kasih itu. 6 kasih itu. Apa? Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Anak-anak ini harus belajar menghargai orang tua. Sekarang kita pun pergumulan dalam keluarga itu kata ini terima kasih, maaf, tolong, permisi. Ini anak dulu orang tua juga pangku kaki bertaruh headset dia sama kayak lari di rumah sakit itu. Selang info masih melekat di sini dulu. Lakukan sopan. Dia orang tua tahu kita siapa. Mau pintar karena manapun dia tahu dia siapa. Jangan sampai kita pikir kita sudah lalu. Jangan. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Suami kasih tahu istri dong, mama pakai pakaian sopan. Pakaian pi gereja dan pakaian pi pasar beda. Kasih tahu. Mau kasih takut siapa dan kita pembetis dong. Pakai pakaian baik-baik. Mama kalau pakai telur mini, papa kasih tahu mama ganti. Papa tidak suka mama pakai begitu. Itu besok mama sengaja pakai ulang, biar bapak togor mama. Begitu, mantap. Saya pun video satu beredar luas ketika saya berbicara tentang pakai pakaian sopan-sopan datang gereja. Saya tanya, boleh pakai pakaian mini-mini datang ke gereja? Kok tidak? Dia bilang boleh. Kenapa boleh? Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Saya bilang iya. Tuhan melihat hati, tidak lihat pakaian. Tapi saya pendeta ini lihat pakaian, bukan lihat hati. Nah, lu kira lu sendiri dengan Tuhan? Atau mau pi Tuhan sekarang? Saudara dong pakai begitu di situ, itu kita yang di muka kita pikiran. Kita lihat justru salah. Tidak lihat. Jadi tolong sopan sedikit. Nah, kira-kira saudara bayangkan kita pergumulan ini banyak. Karena itu saudara, saya kira ini serius. Kadang-kadang kita ini juga pakai celana legging dong datang gereja sini. Ini karet dong suruh lemah lagi. Benang separuh juga sudah buka buang. Bikin pakai sopan-sopan. Saya kenapa aku pakai raya begini? Kenapa coba? Kok mau kasih takut siapa yang kita? Kayak apa kok? Mau mode-mode di situ, mau tahu kita di mana? Kalau tidak kita ini asal-asal sah. Pikir betul. Seriusin saudara, kan pergumulan kita di situ. Berkat dan menjadi berkat itu satu paket. Dia jangan satu paket. Supaya kita yang membawa berkat itu bawa kesejukan juga. Bukan karena kita saja. Kasih tidak melakukan itu. Tidak sopan. Amin kok? Itu sebar apa? Oke, 1 apa? 2 kasih itu? 3 kasih itu? 4 kasih itu? 5 kasih itu? 6 kasih itu? 7 kasih itu?
kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri. Tidak mencari keuntungan sendiri. Saudara-saudara, saya urus banyak sekali urusan di mana orang-orang itu seolah-olah melakukan kasih tapi mencari keuntungan. Datang ke foto amin anak dong yang kemomos hidung dong begini, pi foto dapat 100 juta 50 terus 50 di dia. Nah, kasih apa? Dia jangan cari keuntungan. Jangan sampai kita bikin proyek di dalam yang kita sebut sebagai kasih dan menjadi berkat. Karena ketika Tuhan mengasihi kita itu, dia betul-betul total. Bahwa nanti kalau kemudian kita dapat sesuatu dari situ soal lain. Tapi jangan bikin sebuah proses sengaja supaya kita menarik keuntungan sebesar-besarnya di situ. Kasih tidak mencari keuntungan sendiri. Tidak. Supaya kita berbagi itu berbagi dari hati yang tulus. Berbagi betul dari hati yang tulus. Godaan ini besar saudara. Bukan main-main. Kalau uang masih kecil gampang Bapak. Uang mulai besarin kita juga pikiran juga. Di dunia sekarang semua mahal habis. Kita pun banyak barang ini mahal. Uang banyak ini kita juga pikiran. Jadi jaga Bapak supaya kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri. Hati-hati. Karena iblis sekarang ini saudara sudah dia pakai dua cara. Satu dia bisa kasih takut gitu. Wah. Tapi yang kedua dia dengan proses yang lebih mantap. Dia goda kita dari hal-hal yang tadi itu. Uang, segala macam. Jadi jaga Bapak supaya kalau mau jadi berkat, diberkati itu ya begitu sudah. Tidak mencari keuntungan di situ. Kalau tidak, dia pun nama proyek. Seberapa? Berarti lai berapa? Woi, matematika berat ini. Oke, 1 kasih itu, 2 kasih itu, 3 kasih itu, 4 kasih itu, 5, 6, 7, 8, 8. Apa? Itu. Saya mau tanya saudara, marah boleh kok tidak? Marah boleh kok tidak? Boleh. Koma. Tapi marah itu proporsional. Ayub itu luka-luka dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia pun istri datang bilang dia, kalau kita baca Ayub 2 ayat 9-10. Papa, masih percaya kepada Tuhan? Kutukilah dia dan matilah. Ayub bilang dia pun istri begini, engkau bicara seperti perempuan gila. Apa yang kau mau terima yang baik dari Tuhan? Yang tidak baik yang kau tidak mau terima. Tapi ayat 10 tutup dengan kalimat ini. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan mulut. Dia marah dia punya istri, tapi dia marah proporsional. Dia tahu dia punya istri punya sifat yang hanya mau terima yang baik itu. Dia tidak suka. Dia kasih tahu dia punya jam begitu. Jangan marah dia pun badan. Kita ini tidak bisa mengelola perbedaan. Kita berbeda pendapat sedikit, tersinggung. Tersinggung itu pasti satu kata akan keluar. Persetan. Persetan. Pernah dengar itu kata persetan? Atau sendiri omong? Persetan itu terdiri dari 2 suku kata. Par yang artinya teman baik, teman akrab, besti. Par. Dan setan yang artinya setan, nitu, wango. Jadi persetan berarti bakawan deng. Makanya lebih baik par Tuhan. Saudara, saya mau kasih saudara gini. Kadang-kadang kita marah ini tidak proporsional. Untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuhmu, kata firman. Jadi kalau saya lihat saya pun teman satu pemalas, saya bilang kakak, kita dua bakalan saya kasih tahu kakak pemalas, saya tidak suka. Jangan sampai yang pemalas itu datang, dia bilang selom bapak bilang, saya tidak suka lu lihat lu kelupi mana kok. Saya paling lihat orang pemalas. Itu marah dia badan. Iya tuh. Kadang-kadang kita bawa dia suku. Yang pemalas itu datang dia bilang selom bapak, orang mana? Saya soe bapak, dia kamu soe itu begitu semua. Kenapa satu soe begitu kami soe semua? Nah, tolong kau jaga kita pemulut dulu, kau jangan terlalu.
Satu orang Timur bodoh do rame-rame, dasar Timorko. Hai, satu orang ini. Satu orang rote omong taputar, kita bilang otak. Kalau ketemu orang rote yang ular di hutan bunuh mana? Nah, itu saudara yang ngomong, saya hanya tanya, saya tidak. Kalau jam 12 siang ada laki-laki dewasa jalan bawa ayam jantan satu, dia orang mana? Hei, langsung tahu. Ibu ini, jangan langsung begitu. Hei, mulut ini dan pikiran itu tolong dikendalikan. Kalau tidak, kita nih omong suka-suka sah. Oke, seberapa? Tinggal 3. Ini yang belajar dari rumah puas ini. Oke, kasih itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, semakin banyak orang yang kita ketemu, makin banyak orang yang bikin sesuatu tidak pas yang kita mau. Kalau kita punya hati tidak luas untuk bisa mengampuni, kita manusia yang paling tertekan di dunia. Ya, kenapa? Karena siapa yang pun tugas tiap hari mau kasih puas kita pun hidup. Kita di rumah yang istri 1, anak 3 saja, 1 ada batai. Itu di rumah sah. Apalagi keluar datang di RT, RW, jemaat. Siapa yang tiap hari mau kasih puas kita? Coba kasih saya. Saudara, ibu-ibu orang Yahudi itu malam kalau mau tidur sambil pukul anak pempadam yang begini, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia mau kasih tahu ya, ini yang disempurnakan oleh Tuhan Yesus ketika dia di Kalvari. Saudara tidak boleh tidur dengan amarah di hati. Selesaikan semua baru tidur. Jangan bawa amarahmu sampai selesaikan dulu baru tidur. Karena siapa tahu matahari pagi terbit kita tidak ada lagi. Ini matahari sudah terbenam berulang-ulang, tetap marah. Di Atambua ada begitu? Kakak adik ada? Antar majelis? Ada juga. Tapi saudara mau jadi belkat? Nah, selesaikan. Malam waktu tidur, saya mau kasih saudara, malam waktu tidur, ini yang belum nikah jangan renungkan. Yang belum nikah tidak boleh renungkan. Kamu anggap lalu saja. Malam waktu tidur suami akan menyentuh istrinya, istri akan menyentuh suaminya dalam hubungan yang Tuhan Allah berkati. Sekarang coba kasih tahu saya, bagaimana suami istri bisa menikmati hubungan suami istri yang Tuhan berkati itu tanpa pengampunan? Coba kasih tahu saya. Bagaimana saudara menikmati itu kehidupan suami istri, hubungan suami istri, padahal tadi siang saudara bertipu dia, tadi siang saudara bermaki dia, tadi siang saudara bertampar dia. Nikmati. Pernah rasa kok tidak suatu saat kita baru mau sentuh mam tua begini, mam tua, kok ada panas begini? Hei, Bapanas itu Atambua dari dulu Bapanas. Atau Atambua dingin sekali dulu? Dari dulu sudah panas. Itu bukan Atambua yang panas, memtua hati yang panas. Tanpa pengampunan bisa. Sekarang kita bicara pengampunan supaya kita mengerti kasih itu. Kalau saudara mau jadi berkat, kan saudara kalau jengkel orang kasih dia. Coba kasih saya. Ada jengkel mama mantu, nah pikirin kasih dia paras. Nah, pengampunan itu bukan berusaha melupakan masalah. Makin sakit hati makin tidak bisa lupa. Pengampunan itu pembebasan diri. Membebaskan kita pun diri, menyambut itu orang, menyambut dia pun kesalahan sambil siap besok dia bikin kesalahan baru. Itu pengampunan namanya. Pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Pengampunan satu paket dengan, saya mau kasih tahu saudara, ada banyak orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Orang yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia bilang begini, Pak Pendeta, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Kau mau marah bikin apa? Kok kita setua-tua begini nih?
Dia mau datang juga silakan, tapi untuk saya maaf, biar Itu dia tidak mau berdamai. Ada yang kebalikan dari itu, mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu biasa anak kecil dong. Dong main kelereng kok, dong berkelahi jadi pun bapak datang, damai. Ayo, damai. Itu dia pun cara sorong tangan, itu tangan ke depan, kepala ke belakang. Cium. Ini yang kau pu saudara ini. Besok-besok yang kau susah. Bukan kelereng yang tolong. Saudara yang tolong. Cium. Itu dia cium itu sama ke loder. Mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Saudara, Tuhan Yesus ajar sebuah doa yang saya kira luar biasa. Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti itu. Kalimat kalau kita bikin ringan sendiri sedikit dia arti begini. Tuhan, ampuni Pak Yandi sama seperti Pak Yandi sudah mengampuni Pak Sony. Kalimat tambahnya dia begini. Jadi kalau Pak Yandi sudah mengampuni Pak Sony 2 kali, Pak Yandi dapat hak untuk diampuni oleh Tuhan berapa kali? Seimbang. Tapi kalau saya tidak mengampuni Pak Sony 2 kali, saya harus berdoa, Tuhan minta maaf, tolong jangan ampuni saya karena saya belum ampuni Pak Sony. Kan harus seimbang. Ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti diampuni mau kok tidak? Mengampuni mau? Nah itu. Yang membebaskan diri kok sambut dia. Kasih tidak menyimpan kesalahan. Karena kalau saudara simpan satu orang pun kesalahan, mau jadi berkat ke dia, itu berkat langsung diracun supaya dia mati. Seberapa? Berapa? Tinggal berapa? Oke. 1 apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasih itu tidak bersuka cita atas ketidakadilan. Saya pakai contoh. Ini lantas dong ada ini. Sekarang dorang ada mau ke operasi yang tidak pakai helm, kalau di Kupang tidak, yang digonceng anak kecil pakai helm. Terus anggap saja kita naik motor sudah tidak lengkap ini, tidak pakai helm. Polisi tahan. Helm di mana? Takut kena tahan, terus kita bilang, Bapak, tadi saya di rumah sakit buru-buru ini mungkin tidak kancing Bapak, jadi akhirnya orang amin helm. Jadi polisi bilang, sudah lain kali hati-hati sedikit, makanya perhatikan. Sudah pergi tapi lain kali perhatikan Ini dia tipu polisi ini. Sampai ketemu dia pun teman dan dia cerita dia begini, oi kawan, tadi sebenarnya saya kena tilang kawan, tapi saya tipu kawan. So bikin salah bangga ini. Terus ada teman bilang, aduh tapi saya tadi kena tilang. Iya kok lu bodoh nah. So melakukan kesalahan bangga lah. Dia tambah ada yang begitu. Siapa puana itu yang so melakukan yang tidak adil bangga. Pura-pura bikin kebaik-baik, pura-pura ketersolimi, tapi dia ada menyakiti ini. Terus dia merasa itu bagian yang baik sekali. Itu kasih. Tadi sudah tahu, kalau kasih tidak menyimpan kesalahan, dia om bapak dan dia kasih dia baik. Kasih. Nah kok tiba-tiba dia menjadi sangat bersuka cita di atas tipu tapi bangga. Nah ini dia masalah ini. Ada kasih. Kalau sudah pakai tipu di situ, saudara tidak usah bawa memberkat. Lanjut ke 11 langsung, kan dia punya kaitan. Tidak usah hafal dari pertama. 11. Tetapi dia bersuka cita karena kebenaran. Bikin benar baru bersuka cita. Kebenaran dalam Alkitab punya 3 dimensi. 1, kebenaran berdimensi legal, legalitas, ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan tidak benar. Tuhan Allah tidak suka. Yang kedua,
Kebenaran berdimensi moral. Moralitas. Moralitas tuh di dalamnya ada integritas, kesatuan antara pikiran, perkataan dan perbuatan. Jangan pikir lain, omong lain, bikin lain, hasilnya kelainan. Dia harus satu. Ketiga, kebenaran itu berdimensi sosialitas, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Itu kebenaran. PK sedikit deh orang. Beli tape satu seputar sampai jam 3 pagi. Orang datang kasih tahu bilang, Om, kasih kecil tape sedikit bisa kok. Kenapa? Ada bayi satu sakit di sebelah. Kasih tahu itu bayi. Dia ada tambah 2.000 di sepu tape. Nah, putar lagu rohani ini. Karena mana? PK. Butuh kepekaan terhadap orang lain. 11 toh. 1. Saudara tidak tulus itu. 1, kasih itu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 12. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih orang jampi cerita-cerita. Kalau ada istri pun kekurangan, tidak usah kasih tahu orang, kawan seakrab manapun, jangan kasih tahu istri pun kekurangan. Suami pun kekurangan, jangan muat di Facebook. Foto dia pun suami kasih tanya, kenalin om kok. Hai. Orang kalau ada kasih itu menutupi. Bukan kompromi menutupi. Salah ya salah, tapi menutupi. Tidak, kalau tidak harus jadi konsumsi publik, tidak usah toh. Ini istri suami bikin salah, dia foto kasih di Facebook, omong-omong, itu orang pun komentar hanya 2. 1 dia akan bilang begini, kenapa lai sai? Terus yang 1 dia akan komentar bilang begini, saya pun suami yang begitu, ikat batu di leher buang di laut. Wih, bayangkan kalau orang begitu ini. Jadi kasih menutupi. Saudara memberi bahkan sampai memberi tubuh dibakar sekalipun, tutup saja biar ini doyan. Son usah kita, tidak usah kita lah. Mau kasih takut siapa? Biar kok dia berjalan. Kasih itu begitu. Mama dong ini kan tidak pernah hitung-hitung pemberian terhadap anak toh. Anak dong yang berhitung. Tagal mama sakit don jaga 2 hari dia bilang, mama dong tidak ada anak lah, hanya saya sah. Di Atambua sini ada mama. Itu anak dong di sini kok mama. Itu dong setelah tadi ikut dia pu bapak kok dia pu mama. Baru jaga mama 2 hari omong. Coba tarik orang tua lepas buang kita. Orang tua saya tidak cerita bagaimana dulu kita kecil dong besarkan kita. Ini babi itu, tahu babi? Itu babi itu yang betina beranak habis itu tidak ada yang ngajar, Itu yang babi anak langsung bisa menetes sendiri. Tidak ada yang ngajar. Atau di sini ada yang ajar babi begini kalau tidak ada. Dia bisa sendiri. Sapi juga begitu, betul kok tidak? Lebih-lebih lagi ini kura-kura itu, apa penyu itu, kea itu. Itu dia mau bertelur, dia datang gali pasir di pantai, dia bertelur habis dia tutup, dia bangun jalan. Musim menetas. Tidak ada yang ajar ini anak kea ini gali ke atas begini jalan menuju. Tidak ada yang ajar. Tapi coba orang tua, coba anak-anak. Coba mama dong melahirkan habis anak baru mama bilang da ade. Mama PTKW dulu, itu datang kamu sumati habis semua. Dong tidak omong dong pun capek, tapi kamu baru jaga 2 hari, gaya seolah-olah berjasa.
kasih menutupi. Seberapa? Kelima, apa? Pertama, 7. Iya toh. 7, 11. Apa? Bersukacita karena 12, 13. Kasih itu percaya segala sesuatu. Percaya segala sesuatu yang dimaksud itu begini. Kalau kita hidup dalam rumah tangga, kita hidup sebagai orang percaya, mesti taruh duluan percaya. Ini negeri dan rumah tangga ini tidak akan maju kalau kita tidak pernah percaya orang lain. Mulai dari percaya. Orang kalau tidak percaya itu pasti curiga. Kalau sudah tidak curiga pasti ragu-ragu. Nah, mau kemana bisa membangun hidup? Tagal dia titip ini 1 juta untuk kita taruh di sana. Tiap hari ikuti kita dengan 1 juta ini. So sampai kau belum siapa yang terima? Iya itu Pak nama siapa? Waktu itu dia pakai baju ukuran apa? Dia, hai. Percayalah. Kalau tidak percaya, tidak usah urus sendiri. Kalau mau bersama-sama, harus belajar percaya. Betul kok tidak? Tapi jangan bikin sinis juga bilang, oh saya percaya sudah. Saya percaya. Hai. Percaya itu percaya betul-betul. Sama kayak kita percaya Tuhan. Dalamnya, saudara, percaya dan mempercayakan diri itu punya konteks iman. Saya suka bilang begini, kalau ada anak kecil satu kita taruh dia di atas sini, dia pun bapak di bawah, terus kita bilang, adek lompat. Adek lompat atau tidak? Lompat. Dia percaya. Bapak yang tangkap. Coba sekarang taruh dia pun mama. Terus dia pun bapak di bawah, suami di bawah. Baru bapak dengan bahasa yang romantis papa bilang, sayang lompat. Sayang lompat. Nah, bapak rubah lebih romantis lagi, ayang lompat. Sayang lompat. Belajar percaya, saudara. Tinggal dalam satu rumah tidak percaya nih. Tinggal ada anak kerja di rumah ini, kita terakhir jalan kita ke juru kunci. Kunci penuh kita putangan semua. Kenapa ya? Anak sekarang bisa Pak. Aduh. Nak cuci piring sendiri toh. Supaya tidak usah tinggal di orang lain. Belajar percaya juga. Amin kok. Seberapa? Tinggal. Tapi yang 2 terakhir itu ada poin-poinnya. Oke, 14. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Konteks dari pembacaan ini mau kasih tahu begini. Tidak ada satu manusia pun yang tidak bisa diharapkan lagi. Tidak ada. Jadi jangan kita pikir kita begitu berharganya sampai orang lain tidak bisa diharapkan. Semua orang itu punya potensi untuk bisa diharapkan. Mama dong jangan bagaya kau bilang begini, Pak kita mau ikut KPI, madu ke setengah bapak tua sendiri. Aduh bapak tua itu dia hanya patung sahabat. Bapak tua hanya patung sahabat. Oh berarti mama nikah dengan patung. Itu hari foto gandeng itu dengan patung. Sepertinya bapak tua, mama tidak harapkan bapak, tapi harapkan bapak pu gaji. Tetap harapan juga. Jangan pikir tidak ada manusia, ada manusia yang tidak bisa diharapkan sama sekali. Bayangkan kalau orang pikir kita juga tidak bisa diharapkan lagi. Jangan begitulah. Semua orang bisa diharapkan. Itu orang Yahudi dong, itu semiskin-miskinnya orang Yahudi. Dia akan cari satu orang yang lebih miskin lagi untuk memberi sesuatu bagi. Tidak ada orang yang tidak bisa diharapkan. Jadi di situ betul-betul sampai titik nol kita tidak bisa taruh diri seolah-olah kita lebih lagi dari orang lain. Tidak. Kalau saudara penghasilan 10 juta, saudara kasih 1 juta ya biasa saja toh.
Ada orang penghasilannya 10.000 kemudian dia kasih 1.000, dia punya hitungan sama. Nilainya beda, hitungan sama. Jangan bikin diri inti. Cadangan. Nah begitu. Tidak ada orang yang tidak bisa diharapkan untuk menjadi berkat. Tidak ada. Terakhir. Satu apa? Dua. Tiga. Empat. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sabar menanggung. Dalam proses untuk mendapatkan berkat dan menjadi berkat itu dia pun tantangan tidak sedikit. Kita mulai hal-hal kecil kita perhadapkan panitia dalam gereja diperhadapkan 100 orang yang kerja 15. Pas mau foto baru 100 datang. Kalau kita tidak sabar menanggung itu, kita bilang semua sulari Pak, tinggal saya. Sabar sudah, memang begitu sudah. Sabar. Saya pakai contoh yang sangat biasa saudara dengar, tapi ini bicara soal kesabaran. Saya mau tanya, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara akan menikah. Saya pastikan sekali kalau suami dan istri saudara itu orang yang baik. Amin kok? Dalam dompung kebaikan tuh ada dompung kekurangan satu kok tidak, yang kalau dom buat itu kekurangan tuh kita rasa tidak aman sekali. Ada kok. Ada tidak usah kasih tahu nanti bab tua tersinggung. Tapi pertanyaannya kenapa mau berlama-lama dengan dia? Kok dia buat itu kan kita tidak suka toh. Kenapa mau tinggal berlama-lama dengan dia? Kalau tanpa kesabaran untuk menanggung itu tidak bisa. Karena ada hal yang kita tinggal dalam rumah nih, aduh. Saya belajar saudara-saudara. Saya coba mau jadi pendeta ini yang baik. Bawa anak-anak dari kampung tinggal di Kakanona di Kupang, Kames di kampung. Bawa anak 2 orang. Mama, kita biar sedikit kita pun penghasilan tapi kita belajar jadi berkat. Mari kita kasih sekolah ini anak-anak. Kasih duduk tanpa siri di dia pun orang tua, bawain anak 2 orang pi Kupang. Anak dong kamu tinggal sini di Kakanona, kerja namanya tinggal dalam rumah tuh sapu pel, silakan sekolah suberes, semua suberes. Aman. Soal terjadi ketika sebagai pendeta kalau kita mau baik itu mesti baik betul. Maka beli kes dong HP. Waktu kami bawa sendorang itu doang tidak ada siapapun di Kupang. Ketika HP ada, dong mulai ada om 1 dan kakak 2. Dong telepon tuh tidak habis-habis. Saya dan ibu dari kampung kita pi Kupang, saya dengar dong ini malam-malam mungkin tidak tidur, buat telepon terus. TM dulu toh. Saya ada acara satu di kakak rumah, saya pulang dari ada satu ibadah saya pimpin, pulang datang nih, ini piring ada satu tumpuk besar, dong mbak telepon. Saya pu istri bilang bapak, omong. Saya bilang mama tenang, saya guling ke senai lengan baju, saya cuci ke habis itu piring semua. Pencitraan saudara. Cuci habis, ibu bilang harus omong, tidak bisa. Saya panggil dong, saya bilang kamu 2 datang dulu saya. Saya ini pendeta urus jemaat 6.000 jiwa, tapi sepuh HP itu ada mati-mati juga. Kamu 2 ini urus negara bagian mana sampai kok tidak pernah mati-mati nih. Justru ini maksud baik ini yang bikin don 2 tersinggung. Pulang kampung, tidak mau lagi datang. Mama,
kita dua mesti tetap jadi orang baik. Pergi cari di kampung. Pak Pendeta, biar saja dong di kampung, saya tidak sekolah, tidak apa-apa. Memang kalau kurang sabar ini bisa cek ya toh. Saya bilang, mama tetap. Bapak, mama, saya mau kasih tahu anak dong, yang penting dong mau sekolah, biar dong di sekolah di bapak dan mama pun tangan saya. Kami super komitmen dengan Tuhan, tidak apa-apa. Terus saja. Sekolah juga tetap di hadapan orang tua juga tidak habis juga. Setelah selesai tahun-tahun itu, ibu bilang, Bapak, saya rasa berintis. Kesabaran itu, saudara, itu butuh betul-betul. Kalau tidak, kita lebih banyak pencitraan. Kalau tidak, kita pencitraan. Butuh sabar betul-betul. Hadapi waktu, hadapi anak-anak, hadapi keluarga dong. Saya mau tanya dulu, mama melahirkan sakit kok tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Waktu mama dong sakit melahirkan itu, sakit begitu, kenapa kok anak sampai 2, 3, 4? Ada sakit melahirkan bapak hanya dari luar, kau bilang, Yesus tolong. Padahal bapak tidak tolong juga. Saya bilang, Yesus tolong lebab tua, sambil bayangkan kiri-kirin anak muka ke siapa. Iya toh. Sekarang saya mulai, melahirkan susah payah begitu. Anak-anak, kamu tahu kok tidak? Tidak tahu toh, kan sebelum kasih tahu. Kamu tahu kok tidak? Malam-malam itu bapak dan mama setengah mati gara-gara kamu. Kamu pun jam tidur itu orang tua pun jam bangun. Orang tua pun jam tidur, kamu pun jam bangun. Orang tua itu tidak tidur gara-gara kamu. Jam 2 pagi juga papa mama ada begini. Betul kok tidak? Dalam keadaan sempoyongan begitu, mama seringkali dipaksa jadi penyanyi lagi. Makanya seringkali mama pulagu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit, padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari, nyamuk mana gigit ya? Tapi sudahlah, mama kan lagi apa toh? Anak-anak, kamu waktu pilek dulu, orang tua tidak pakai tangan, kan dia takut bikin rusak pulau hidung itu. Dia langsung hisap dari mulutnya sendiri. Ini mama dong ada, kasih tahu anak dong, betul kok tidak? Bagaya. Kamu waktu buang air besar, dorang pakai dong pun tangan sendiri. Tanya ini bapak mama. Saudara tahu, dorang itu berpikir sesuatu yang lebih tentang kamu. Dorang kadang-kadang tulis di dong pun diari, kalau ada kamu sakit, dong tulis bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan berkenan, jangan ini anak dong yang sakit, biar kami yang sakit. Dong mau ganti, lihat kamu besar-besar begini, dong senang. Dong ingat dulu, dong ajar kamu bicara tuh satu-satu suku kata, ma, pa. Tapi sayang, ketika kamu mulai lancar beromong, lancar bicara, ada suka beromong dengan papa mama? Ada suka? Dong ada beromong dengan mama dong kok? Suka kok tidak? Ada omong? Tidak omong? Dong lebih suka omong dengan? Siapa suruh kas makan dong? Siapa suruh? Siapa suruh? Hei anak-anak, orang tua tuh ajar kamu jalan satu-satu langkah, pegang di tangan baru bilang te, itu jalan belakang itu. Tapi ketika kamu mulai besar dan bisa jalan sendiri, ada suka jalan dengan bapak mama? Ada suka? Lebih suka jalan dengan mama dong. Siapa suruh belikas dong HP? Saudara lihat itu, tidak gampang itu. Anak nona dong yang coba yang nona SMP angkat tangan, nona tapi baru SMP.
Oh, kamu 3 saya lain sudah mengajar. Ini anak SMP dong, ini dong nona-nona. Dong pun bapak tuh percaya diri dan bangga dong pun anak supaya pakai putih biru. Mau peluk dong di muka dong pun teman dong ini. Bapak boleh percaya diri peluk begini dia pun anak hanya main bahu sah. Ini anak kamu sudah terlalu lah. Woi kalau tidak sabar memang kayak apa kuang? Betul kok tidak? Anak-anak. Orang tua itu lihat kamu semakin besar dong punya harapan besar dong omong, anak-anak asal kamu mau sekolah tinggi biar kami orang tua ikat perut itu tidak apa-apa. Orang tua kalau sampai omong bilang ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai stagen. Tapi dorang utang. Anak-anak kamu ada pegang HP? Ada. Itu HP utang. Coba tanya mama dong. Bayar 6 kali tuh. Kamu pun motor yang ada pakai itu utang itu. Kirim kamu pergi sekolah di Surabaya, Jakarta. Ini lo kan bertingkat toh, tidak mau tinggi. Asal kau dong ada telepon. Dong telepon pada waktu masih bertahan juga anak dong begini nih. Don tidak pernah telepon tapi jam 2 pagi kalau subuhan tidak ada tuh pagi buta subuhnya teneng. Mama ambil lebih slow mama slow kakak ke mana? Mama ada baik-baik kok. Iya kenapa? Tadi malam kakak ada mimpi mama. Pas dia bilang tadi malam kakak ada mimpi mama, mama langsung yang kakak mau berapa nak omong kakak. Ini pagi buta. Betul kok tidak? Hei anak kenapa bersabar ya anak macam begini dong ini. Telepon orang tua tidak pernah tapi dia wisuda datang minta bikin syukuran. Itu orang tua utang lagi tuh. Bikin syukuran baru dia minta dia juga kata-kata. Terus dia bangun tuh pencitraan sekali bangun saya tidak bisa sampaikan dulu. Suruh diam. Suruh diam. Itu dia ada cek ini yang mau datang dong sumbangan berapa ini dia. Suruh diam saya itu. Hei, saudara-saudara ini serius ini. Hei, anak-anak. Orang tua itu melahirkan kamu banyak-banyak tapi tidak pernah pititip di mana-mana. Tapi anak-anak dong yang banyak-banyak ketika dong sukses, dong bisa sepakat titip dong orang tua di mana. Alasan apa? Sibuk. Masih mau bertahan dong. Yang mau titip orang tua atau setitip saya kasih tahu pikas keluar sudah, batalkan sudah. Karena ini hari kita titip dorang, besok-besok kita pun anak dong titip kembali kita. Hidup ini hanya bertukar sapa titip sapa. Jangan coba. Orang tua itu melahirkan kamu banyak-banyak Dorang sakit pun kadang-kadang dong belum makan, tapi yang penting kamu makan duluan. Amin kok. Itu bukan hal yang gampang. Dong perhatikan kamu banyak-banyak, tapi kamu yang banyak-banyak ini, pak tinggal foto sayang di ruang tamu. Pendeta datang kau tanya, ini siapa? Ini saya anak pertama, dia di Atambua tidak pernah datang lihat saya ini. Paling om begitu. Betul kok? Kenapa bertahan dengan manusia begitu dong? Kalau tanpa kasih tidak bisa saudara. Lanjut lagi saudara. Anak-anak. Orang tua itu urus kamu setengah mati. Bahkan dengan harapan yang besar. Sekarang saya mau tanya. Kakak dong berapa bersaudara? 4. Kakak anaknya berapa? 3. Kakak berapa bersaudara? 8. Kakak anaknya berapa? Kakak berapa bersaudara? Anaknya? Saya mau kasih tahu. Mama bisa melahirkan dan urus kakak dong 4 orang. Mama bisa melahirkan dan urus kakak dong 8 orang. Mama bisa melahirkan dan urus kakak dong 5 orang. Tapi ketika kakak dong semua sukses, saya tidak terlalu yakin kalau kamu 8 bisa urus mama yang hanya 1. Dong rindu sebenarnya. Tapi kita selalu punya alasan.
untuk tidak datang ke dorang. Kita selalu punya alasan. Kita menyanyi saja. Saya kesedih. Kok saya sedih kamu tertawa? Kita menyanyi ini lagu dunia tidak apa-apa, kita menyanyi KPI tidak apa-apa, saya bertanggung jawab. Kasih ibu tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Coba kita ulang menyanyi ini lagu sambil bayangkan anak mantu dompu muka. Kok saudara kok tidak mau Nah bayangkan sama mantu sudah tidak apa-apa. Kasih kepada siapa? Sampai kapan? Hanya apa? Harap kembali kok tidak? Seperti apa? Orang kalau mau jadi berkat, dia mesti mulai dari rumah. Dari mama yang telah membesarkan dia, yang telah mengurus dia. Tidak bisa dia balas dan membandingkan yang dia buat, tapi minimal ada ungkapan terima kasih di situ. Keluarga ini yang tadi saya bilang, yang berbahagia adalah kalau anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan.